Irji' ila rabbiki, kembali kau ke Tuhanmu. Nah, ini harus dicari dulu ini. Sampai tuntas itu. Kembalilah kau ke Tuhanmu. Mana Tuhanmu itu? Ya. Nah, saya sudah sering sampaikan. Mulai dari kajian alam 7. Ahdah, wahdah, wahdiyah, alam ruh, alam misal, alam ajsam, alam insan. Nah, kemudian kita kajian juga membicarakan dengan sifat 7, sifat ma'ani, kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, sifat 7 itulah yang disifatkan Allah ke diri kita. Ya, kalau nafsiyah itu menunjukkan diri, kalau salbiyah itu informasi. Ya, nah, kalau ma'ani, nah itu yang sifatkan kepada kita. Kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 ini 6 sifat yang lain sangat tergantung dengan hayat. Adanya hayat maka timbul kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam. Jadi mana? Tergantung hayat. Hayat itulah sebenarnya yang mendominasi dari diri kita ini. Hayat itu siapa? Ada ruh kita itu. Karena ruh kita itu ketika dia berfungsi untuk menghidupkan, hayat namanya. Tapi ketika dia berfungsi punya kehendak, hati namanya. Ketika dia punya keinginan, nafsu namanya. Ketika dia melihat, basar namanya. Ketika dia mendengar, sama namanya. Nah, itu kan lain fungsi, lain nama. Tapi sebenarnya dia itulah. Ada nggak hayat itu diri kita? Ada. Hayat itu dari mana? Dari Allah. Fanafaktu fihi min ruhi. Jangan dikira kalau dia yang disebut aku tiupkan ruhku kayak kita meniup balon. Enggak, Pak. Ya. Allah menciptakan, memberikan ya kehidupan itu kepada kita manusia. Kalau begitu yang hidup siapa? Ya Allah itulah gitu. Ya dah. Karena masuk ke dalam diri kita, dirinya Adam, ruh namanya gitu. Padahal dia itulah. Ada. Tapi karena sudah masuk ke dalam tubuh Adam, disebutlah ruh. Maka adanya ruh itu bukan kejadian di luar Allah, bukan. Ya dah. Bagian dari itulah. Maka sebenarnya saya contohkan tadi ya, ada 10 gelas yang masing-masing merek beda-beda, tapi ketika masuk ke dalam ember sama, nggak ada bedanya lagi ya, begitulah. Apakah ruh saya dengan ruh bapak ibu itu beda? Hakikatnya sama. Kenapa sama? Ya punya Allah semua gitu. Pandanglah semua bentuk orang. Mana manusia yang tidak dijadikan Allah? Mana manusia yang hidup tidak pakai hayat Allah? Nggak ada. Ya, semuanya hidup pakai hayat Allah. Nah, di situ kita lihat, makanya siapapun kita hargai, kita hormati gitu ya. Ya nah, entah dia sesuku dengan kita, entah satu negara dengan kita, beda, tak masalah. Semua hamba Allah semua. Entah satu agama, entah beda agama, tak masalah. Yang dilarang itu ngikuti agama mereka, itu yang dilarang. Tapi kalau kita kerjasama menghormati, itu boleh-boleh saja. Memang harus begitu, Pak. Ya, orang kafir juga kan hidup pakai hayat Allah. Kita pakai hidup pakai hayat Allah, sama. Apa urusan kita benci sama mereka? Mereka dijadikan Allah, yang menghidupkannya Allah, yang kasih rezekinya Allah, kok kita malah yang bencinya? Kira-kira kita waras apa sakit? Ya sama aja waras. Nah, ya kita yang sakit. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, misalnya gini, ada orang ceramah menyampaikan kajian tasawuf, tapi ada yang nggak senang lalu dicaci maki. Nah, yang sakit siapa? Yang ngaji, yang menyampaikan kajian apa yang mencaci maki? Yang mencaci maki itulah yang sakit. Ya dah.
Nah ini yang harus kita waspadai Pak. Jangan sampai orang berpahala kita berdosa Pak. Ya, kalau kita nggak mengerti mestinya bertanya, bukan mencaci maki. Udahlah kita nggak ngerti, sudah itu mencaci maki pula, ya sudah, dosanya numpuk. Ya, berdosa karena tidak mengerti, berdosa karena mencaci maki. Orang dapat pahala, kita ya malah berdosa. Langkah bodohnya kita. Mestinya kalau nggak paham nanya sama yang ngerti gitu ya. Kalau memang kita sudah mengerti, kita tentu ya memberikan pelajaran sama orang supaya orang juga bisa mengerti. Kita nggak ngerti tapi mencaci maki gitu ya, sudah. Ya, nah, itulah kerja belis yang begitu itu. Ya. Iya. Yang tidak senang sama dekat sama Allah kan iblis. Ya. Nah, iblis itu paling tidak senang kalau ada orang untuk dekat sama Allah. Orang kaya, pemurah, rajin ibadah, wah itu musuhnya iblis. Nah, paling benci. Nah, tapi nggak apa-apa dibenci iblis asal disenang Allah begitu. Daripada disenang iblis dibenci sama Allah. Nah, tinggal kita mikir aja itu. Kembalilah ke dirimu, rasakan adanya Allah pada diri kita. Lewat apa? Perhatikan hayatmu itu. Siapa itu hayat? Siapa itu nyawa? Nah, kalau sudah kembali kepada Allah, irji ila rabbiki fadkhuli fi ibadi. Kita masuk dalam komunitas hamba-hamba Allah. Maka jangan heran Pak, sebelum kita belajar tarekat, sebelum belajar tasawuf, kawan kita banyak. Ya, tapi begitu mereka tahu kita belajar tasawuf, kita belajar tarekat, mereka menghindar satu persatu. Tidak apa-apa. Kenapa? Kita lagi dijaga oleh Allah. Nanti dimasukkan dalam komunitas orang-orang yang memang satu arah. Yang berbeda arah nyisih dulu. Ya dah. Karena kita belum kuat iman kita. Nanti kalau kita gabung terus akhirnya iman kita runtuh. Ya, kemudian amalan kita enggak jalan. Maka oleh Allah disisihkan dulu. Ya dah. Jadi jangan heran kalau kita belajar tasawuf, belajar tarekat dibenci, ada orang yang benci begitu. Enggak apa-apa. Tapi kan ada orang lain nanti yang penggantinya yang memang satu arah. Ini namanya fadkhuli fi ibadi. Jadi itu jangan nunggu di akhir, sekarang dirasakan Pak. Fadkhuli fi ibadi itu sekarang dirasakan.